Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Laboratorium Perencanaan Optimasi Sistem Industri. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal ujian akhir semester OR1 tahun 2025. Langsung saja ke pembahasan soal pertama, di mana pada soal ini kita diminta untuk menganalisis sensitivitas. Yakni pada soal telah diketahui model di mana tujuannya itu adalah minimasi dan dengan fungsi kendala beberapa macam. Kemudian telah diketahui juga tabel solusi optimalnya, di mana X4, X5, X6 merupakan slacks dan nilainya besar sama dengan 0. Untuk nilai atau untuk variabel X4, X5, X6 juga biasanya kita notasikan dengan S1, S2, dan S3. Kemudian pada soal ditanya, jika C2 sama dengan 1 berubah menjadi C2 sama dengan negatif 4, apakah solusi tetap optimal? Untuk mengetahui jawabannya, kita lihat dulu. C2 sama dengan 1 berubah menjadi C2 sama dengan negatif 4 ini adalah nilai apa? Nah, kita tahu bahwa itu merupakan nilai cost vector, di mana ketika nilai cost vectornya berubah, CK akan berubah menjadi CK aksen. Untuk C2 ini merupakan cost vector dari X2, atau bisa dilihat sebagai di sini. Kemudian, pada tabel optimal ini, cost factor X2 itu merupakan bukan merupakan variabel basis. Nah, makanya kita akan melakukan uji optimalitas dengan cara melihat apakah ZK kurang CK aksennya besar dari 0. Nah, jika iya, maka solusi tidak lagi optimal, sehingga XK itu harus dimasukkan ke dalam variabel basis dan iterasi akan dilanjutkan. Kemudian, jika tidak, atau ketika ZK kurang CK aksen kecil sama dengan 0, solusi lama tetap optimal. Nah, untuk analisis sensitivitas cost vector ini, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana K di sini adalah indeks dari kolomnya itu yaitu 2, Z2 kurang C2 aksen sama dengan Z2 kurang C2 ditambah dengan C2 kurang C2 aksen. Untuk Z2 kurang C2 ini adalah nilai yang ini. Kemudian untuk C2 adalah nilai cost vector sebelum dilakukan perubahan. Dan C2 aksen itu merupakan cost vector setelah dilakukan perubahan, yaitu negatif 4. Ketika kita jumlahkan, diperoleh nilai 1. Kemudian karena Z2 kurang C2 aksen atau nilai reduce cost-nya itu besar dari 0, maka solusi lama tidak lagi optimal dan X2 harus dimasukkan ke basis, sehingga iterasi harus dilanjutkan. Atau pada opsinya itu adalah tidak. Nah, kita juga perlu perhatikan bahwa penggunaan rumus seperti ini itu tergantung yang berubahnya apakah variabel basis atau non-basis. Maka itu harus diperhatikan lagi. Untuk basis itu sendiri dapat dilihat di sini variabelnya, yaitu X1, X5, dan X3. Selanjutnya adalah soal nomor 2, analisis sensitivitas terkait dengan perubahan matriks, di mana pada soalnya itu diketahuinya sama dengan yang tadi, di mana hal yang ditanya itu adalah kolom A2 sama dengan transpose dari matriks 111, pada matriks A berubah menjadi A2 aksen, yang nilainya itu adalah transpose dari negatif 4, 1, dan 1. Kemudian, apakah solusi saat ini masih tetap optimal? Maka pada kasus ini, X2 ini merupakan variabel non-basis, karena dia tidak ada di sini. Maka dari itu, karena perubahan ini merupakan perubahan matriks, jadi kita harus melihat syaratnya di mana ZJ aksen kurang CJ kecil sama dengan 0, maka solusi lama tetap optimal. Nah, jika nilai ZJ aksen kurang CJ besar dari 0, maka solusi lama tidak lagi optimal dan kita akan melanjutkan iterasi. Kemudian, untuk A2 itu sendiri awalnya yang seperti ini 111, karena diubah menjadi minus 4, 1, dan 1, maka dia akan berganti nama menjadi A2 aksen, dimana kita akan mengujinya itu apakah menguji optimalitasnya itu dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana CB itu merupakan vektor biaya basis, yaitu nilainya
1, 0, dan negatif 4. Kemudian untuk B inverse ini merupakan kolom dari slack X4, X5, dan X6. Dapat kita lihat sebagai berikut di sini. Lalu J aksen ini merupakan nilai yang kita ubah tadi, yaitu minus 4, 1, dan 1. Sementara CJ-nya itu berupa nilai dari C2. Karena yang kita ubah itu adalah A2 tadinya, maka C yang kita lihat juga C2. Maka kita cari nilai Z J aksen kurang CJ dengan cara mengalihkan seluruh matriks yang ada di sini. Kemudian nanti akan diperoleh hasil Z2 aksen kurang C2 sama dengan 1. Nah, untuk perkalian matriksnya seperti biasa saja, yaitu seperti sepertiga kali negatif 4 ditambah 0 kali 1 ditambah negatif 2 per 3 dikali 1. Nah, karena hasil yang didapatkan itu adalah 1, eh, maka solusi awal tidak lagi optimal karena nilainya itu besar dari 0. Maka iterasi harus dilanjutkan. Dan pada opsi itu ada pada pilihan tidak. Soal ketiga, jika ditambahkan aktivitas baru X7 dengan C7 sama dengan negatif 4 dan A7 sama dengan transpos dari 1, 1, dan 1, apakah solusi saat ini masih tetap optimal? Nah, untuk kasus ini merupakan analisis sensitivitas dengan cara penambahan aktivitas baru yaitu X7. Nah, maka nilai atau optimalitas ini atau analisis sensitivitasnya dapat kita cari dengan menguji apakah Zn tambah 1 kurang Cn tambah 1 itu kecil sama dengan 0. Nah, jika iya, maka solusi itu akan tetap optimal, dan jika tidak atau nilainya itu lebih besar dari 0, maka solusi awal tidak lagi optimal, sehingga lanjutkan iterasi. Nah, kemudian karena kita tahu bahwa ditambahkan fungsi atau aktivitas baru, maka maka kita bisa menghitung nilai ZJ aksen kurang CJ-nya dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana untuk matriksnya itu sama saja dengan yang tadi. Lalu kita akan melakukan perkalian matriks, di mana di sini dikalikan dulu B inverse dengan A7 aksennya, lalu diperoleh nilai minus 1 per 3, 2, dan 2 per 3. Kemudian akan dilakukan juga perkalian eh, vektor vektor biaya basis atau koefisien biaya basis. Lalu kemudian akan dilakukan juga perkalian antara B inverse A7 aksen dengan koefisien biaya basis dan juga CJ-nya, di mana CJ-nya itu merupakan soal seperti yang diketahui tadi, yaitu C7 sama dengan negatif 4. Kemudian untuk koefisien biaya basisnya itu bernilai 1, 0, dan min 4. Kemudian diperoleh hasil sebesar 1, dan karena nilai Z7 kurang C7-nya itu besar dari 0, maka solusi awal tidak lagi optimal dan iterasi harus dilanjutkan. Kemudian masuk ke soal keempat, di mana diketahui terdapat 3 jenis pupuk, yaitu pupuk 1, 2, dan 3. Nah, seperti yang kita tahu dari soal, variabel keputusannya itu ada 3, yaitu X1, X2, dan X3, di mana X1 jumlah pupuk 1, X2 jumlah pupuk 2, dan X3 adalah jumlah pupuk 3. Kemudian, eh, variabel slack-nya itu adalah X4, X5, dan X6, di mana X4 itu merupakan kendala jam kerja pengolahan bahan baku, lalu X5 itu kendala jam kerja pengemasan, X6 itu kendala modal untuk produksi. Kemudian karena hanya X2 dan X3 serta X5 yang ada di sini, maka mereka lah yang berperan sebagai basis, dan variabel non basisnya itu adalah X1, X4, X6. Nah, kendala bertanda kecil sama dengan termasuk kendala mengikat atau binding, sementara kendala yang bertanda besar sama dengan termasuk kendala yang tidak mengikat atau idle. Binding merupakan suatu kendala yang mengikat jika sumber daya yang tersedia habis terpakai seluruhnya pada titik solusi optimal. Sementara kendala tidak mengikat atau non-binding merupakan suatu kendala yang jika digunakan masih terdapat sisa sumber daya atau kelebihan.
pada titik solusi optimal. Nah, kemudian kita akan menghitung shadow price pada setiap kendala dengan cara yang pertama itu kita tentukan status kendala. Nah, karena X4 itu sama dengan 0, maka dia itu mengikat, lalu X5 besar dari 0 itu tidak mengikat, dan X6 yang sama dengan 0 merupakan kendala yang mengikat. Kemudian ambil koefisien slack pada baris Z, di mana koefisien X4 itu di baris Z bernilai negatif 15/8, sementara koefisien X5 di baris Z sama dengan 0, dan koefisien X6 di baris Z sama dengan negatif 39/8. Kemudian kita akan menghitung shadow price-nya dengan cara mutlak dari dari masing-masing koefisien X4, 5, dan 6. Kemudian diperoleh nilai seperti ini dan dijadikan dalam bentuk persen. Kemudian dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa setiap penambahan 1 unit modal, keuntungan PTX akan bertambah sebesar 4,875 unit atau setara dengan 87,5% return. Nah, kemudian kita akan membandingkan kedua tawaran, di mana yang pertama itu berupa investasikan sebagian modal yang ada sekarang pada sebuah proyek dengan return 10%. Nah, keuntungan yang akan kita dapat hanyalah 10%, sementara keuntungan yang hilang itu sebesar 487,5%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk tawaran satu ini akan menimbulkan kerugian. Nah, sementara untuk tawaran kedua, kita akan menambah modal dengan pinjaman dari bank dengan bunga 10%. Nah, keuntungan yang akan didapatkan dari modal produksi saat ini adalah sebesar 487,5%. Jika dilakukan penambahan modal dengan bunga 10%, PTX akan masih mendapatkan keuntungan bersih sekitar 477,5%. Sehingga tawaran yang kedua adalah tawaran yang menguntungkan. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah pilih tawaran kedua. Soal nomor 5, yaitu sebuah perusahaan harus mengirimkan beras dari gudang 123 ke penggilingan ABCD. Berikut ini adalah soalnya di mana kita bisa melihat bahwa gudang itu berkapasitas berapa dan juga penggilingan itu memiliki permintaan berapa. Dan juga untuk biaya transportasinya itu ada dalam rupiah itu untuk per tonnya. Kemudian kita harus mengkosongkan gudang 2 dan gudang 3 karena itu digunakan untuk menyimpan jagung. Soalnya itu untuk pertanyaannya itu yang pertama itu kita harus memformulasikan persoalan di atas menjadi sebuah program linear. Kemudian untuk B itu perusahaan itu sudah mengklaim solusi yang optimal. Jadi kita itu diharapkan untuk melihat apakah klaim perusahaan tersebut itu benar atau bagaimana gitu. Kita harus lihat terlebih dahulu. Selanjutnya itu untuk nomor 5-nya itu kita bisa untuk uh, persoalan itu kita bisa lihat di uh, kita bisa lihat di sini bahwa variabel keputusan kita itu adalah XIJ. XIJ itu adalah jumlah beras ton yang dikirim dari gudang I ke penggilingan J. Dengan I itu anggota dari 1, 2, 3, di mana itu tadi adalah uh, 1, 2, 3 itu adalah gudang dan untuk J itu adalah penggilingan. Ada A, B, C, D. Kemudian untuk fungsi tujuannya, kita bisa meminimasi biaya transportasi dalam ratusan ribu rupiah kita tadi. Kita bisa melihat kalau ini ada biaya-biayanya di sini. Di sini ada biaya-biayanya. Ini kita bisa melihat ada biaya. Kemudian eh, kita masukkan ke persamaan fungsi tujuan kita. Mana ini adalah C1A. Maka kita masukkan C1A tadi yang 13 itu di sini, ke 13 di sini, maka X1A. Selanjutnya kayak gitu terus untuk kesemuanya, untuk melihat
fungsi tujuannya. Maka fungsi tujuan yang terbentuk itu adalah seperti ini. Untuk kendala selanjutnya itu karena ini transportasi, kita harus melakukan kendala permintaan atau demand. Itu maksudnya itu kita harus memenuhi semua permintaan yang ada dari eh, penggilingan ini. Karena ini permintaan, makanya dia pakai sama dengan. Makanya setiap ada permintaan ini ada A, B, C, D. Ini untuk gudang A, di mana itu dari uh, gudang satu ke penggilingan A, gudang 2 ke penggilingan A, gudang 3 ke penggilingan A, itu sama dengan banyaknya permintaan ke A tadi, di mana itu adalah 8 ton. Selain itu, seperti itu juga untuk B, C, D, kayak gitu untuk membentuk kendalanya. Soalnya itu, yaitu kita bisa melihat kendala kapasitas gudang, supply. Karena hanya gudang 2 dan 3 yang wajib terkirim habis, kita harus lihat di sini katanya 2 3 tuh kita harus ngosongkan. Berarti di sini kita harus membuat kendalanya itu sama dengan. Karena kita benar-benar harus mengosongkannya, di mana maksudnya itu harus habis nih supply 12 dan supply 15 ini di gudang 2 dan 3 karena dia itu wajib kosong tuh. Sama kayak tadi cara untuk membuat persamaannya, maka dari gudang 2 ke penggilingan A dari gudang 2. Jadi intinya di sini tuh angka 2 di depan semuanya gitu. Kalau ini kan angka huruf A di belakang, kalau ini angka 2 di depan semuanya kayak gitu. Jadi di sini pakai sama dengan karena wajib kosong. Tiga itu karena sama dengan itu wajib kosong. Soalnya itu di sini untuk gudang satu itu karena nggak wajib kosong, kita pakai kecil sama dengan. Seperti yang biasanya kan, kalau di biasanya supply itu pakai kecil sama dengan. Karena biasanya itu supply itu kadang lebih banyak dari demand yang dibutuhkan sama pelanggan kita. Makanya di sini pakai kecil sama sama. Namun karena soalnya minta tadi di gudang itu harus wajib kosong, makanya kita buat sama dengan supaya gudang 2 dan gudang 3 itu wajib kosong. Soalnya itu untuk kendala dan negativitas yang paling penting juga itu XIJ tadi, variabel keputusan kita itu, kita harus bentuk dia itu untuk besar sama nol untuk semua IIJ. Jadi nggak ada hasilnya nanti itu negatif walaupun itu bilangan bulat. Karena kita udah menemukan formulasinya, itu kita harus lihat dulu di soal nomor 2 tadi dia mintanya apa ya. Di sini kan cuma minta formulasi tapi nggak perlu untuk dikerjakan jadi udah selesai. Soalnya itu untuk B itu dia ada perusahaan ini Mbak sudah mengklaimkan hasilnya. Lalu apakah perusahaan itu benar alasan atau gimana gitu. Untuk pengerjaannya kita bisa buat dulu tabel tadi bentuk tabel dari transportasi awalnya dulu. Di sini kita bisa lihat bahwa Dami sisa untuk eh, sini biaya dari gudang satu ke kolom sisa itu sama dengan nol. Itu karena memang boleh ada sisa, tapi tidak ada penalti. Kemudian biaya dari gudang 2 ke gudang 3 ke kolom sisa sama dengan nol. Sangat besar tak terhingga. Ini cara kita supaya kita memaksa kalau 2 dan 3 itu tidak boleh punya sisa gitu. Karena kalau dipakai biaya jadi sangat mahal sehingga metode optimasi pasti akan menghindarinya gitu. Jadi intinya kayak diklaim tibanya ini supaya kita memaksa tadi itu si gudang 2 dan 3 itu gak ada sisa sama sekali. Selanjutnya itu ini adalah hasil dari yang apa namanya itu yang perusahaan itu ngeklaim solusinya. Nah, kita buat tabelnya. Di sini tuh udah ada tabelnya kan. Dari G1 tuh sisanya 2. Karena kita lihat di sini. Kenapa sisanya 2? Bentar. Nah, itu. Karena G1 ke A tuh supply-nya 10 kan. Yang kita kirim tuh 8. Makanya sisanya 2. 4 tambah 8, 12. Udah habis kan sisanya.
9 tambah 6 tuh 15. Udah habis juga. Jadi sisanya nggak ada. Karena itu, karena itu ini sudah sesuai dengan syaratnya tadi. Terus kita cek kolomnya. Itu sesuai dengan permintaan A. Kolom B 9 sesuai dengan permintaan B. Kolom C itu 4 dan 6. Itu sesuai juga dengan permintaan dari si C. Kemudian untuk si D itu 8 sesuai juga kan sama dimensi D. Jadi untuk klaim ini sementara itu udah benar sesuai dengan transportasi ya. Selanjutnya itu kita lihat dulu hitung biaya klaimnya tadi. Dari hitung biaya klaim ini kita bisa lihat ambil yang basis-basisnya itu 8, 48, 96 ini. Hmm. Jadi 13 ini tindanya itu kita masukin ke fungsi tujuan ini gitu. Tapi min z-nya hilangin. Jadi z terus kita masukin lah angka-angka tadi itu di sini tindanya cara mudahnya. Kemudian kita dapatlah 49.000. Ini tuh dalam ratusan ribu rupiah. Kita buat di dalam kurungnya itu ratusan ribu rupiah. Soalnya itu supaya kita tahu apakah solusi dari perusahaan ini benar visible atau dia itu optimal. uh, Selanjutnya itu apakah dia optimal itu kita harus cek dulu dengan Modi. Untuk kita bisa melihat dengan sel basis Modi kita itu untuk jumlah sel terisi atau basis itu harus M tambah 6 N kurang 1, di mana itu jumlah baris gudang, N itu jumlah kolom, M N kurang satunya 3 tambah 5. Ini kita bisa lihat jumlah baris kuda yang kita isi itu ada 3. Dan untuk jumlah kolom, termasuk kolom sisa, itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Berarti 3 tambah 5 dikurang 1, 7. Tapi klaim hanya punya 6 sel terisi gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Jadi dia cuma punya 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Jadi karena dia punya 6 sel terisi, itu disebut dengan degenerate atau kekurangan satu sel basis. Maka di situ kita harus tambahkan satu sel basis kosong bernilai 0, bukan menambah ton sesungguhnya. Jadi kita cuma untuk hanya alat hitungnya, untuk sesuai sama si modi ini. Dengan syarat sel itu tidak membentuk loop tertutup. Dengan satu basis-basis yang sudah ada. Pilih yang biayanya tuh kecil agar realistis. Di sini kita pilih tuh bisa X1 tuh C sama dengan 0. Sini. Jadi, di sini kita buat 0. Kita buat 0 di sini. Karena itu adalah biaya yang paling kecil. 13 kan? Karena 12 sudah dipakai. Yang 13 ini yang kita ambil. Dia itu tidak membentuk loop juga sama yang lain. Jadi kita ambil yang C itu 0 buat di sini. Terus selanjutnya itu eh, kita bisa melakukan tahap kelima yaitu kita menghitung UI sama VJ dari 7 sel basis. Kita bisa men-set dulu UU satunya itu sama dengan 0 sesuai dengan syarat Modi. Tuh. Di sini sel basis. Untuk sel basis itu adalah sel yang terpilih. Ini ada G1A, G2C, G3B, G3C, G2D. Sedangkan yang non basis itu adalah yang nggak terpilih. Nanti aku jelasin. Soalnya itu untuk sel basis ini kan udah ada di sini. Itu tuh kita buat persamaan U1 VJ X1J. U1 tambah FA sama dengan 13. U1-nya 0 berarti FA-nya 13. Terus X1 sisa. F sisa sama dengan 0. CIJ ini dapatnya dari mana? CIJ itu dapat dari bisa dengan mudah juga dapat dari si soal tadi yang di sini buat buat lihatnya. Terus sini tuh X2J, X2 di mana dulu ya? Ini karena udah dapat FA sama FC-nya juga kan, karena dari U1-nya 0 di sini. Untuk X2C itu U2 tambah VC sama dengan 20. U2-nya kan nggak diketahui, tapi FC tadi kan udah diketahui, makanya kita cari U2-nya. Itu 20 kurang 13, 7. Begitu seterusnya. Selanjutnya itu
untuk nomor 6 kita uji sel-sel kosong. Sel-sel kosong kan berarti untuk non basis dengan rumus KIJ sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ. Nih, yang kosong-kosong inilah yang namanya non basis. Kayaknya kita bisa perhitungannya UI tambah VJ. Maksudnya aja kalau X1B berarti C1B U1B V U1 VB. Coba masukin, berarti 14 dikurang 0 tambah 8 maka plus 6. Ingat, dalam si modi ini kita nggak boleh KIJ-nya itu negatif. Ini aja udah dua eh, yang bernilai negatif. Sehingga klaim perusahaan itu bisa kita katakan belum optimal atau tidak optimal. Sebenarnya untuk soal nomor 5 itu udah sampai di sini saja cukup. Bilang kalau eh, KIJ ini ada yang kecil dari nol sehingga tidak optimal sesuai dengan modi tadi sehingga kita bisa melihat bahwa klaim perusahaan itu tidak optimal. Sampai sini itu udah selesai. Namun kalau seandainya soalnya meminta kita untuk mencari solusi yang optimalnya itu bagaimana, kita bisa menggunakan perbaikan menggunakan stepping stone juga. Itu kita bisa melihat kita harus mencari terlebih dahulu lintasan tertutup dari sel kosong X2A kembali ke dirinya sendiri. Lewat sel-sel basis saja, gerak bergantian vertikal-vertikal. Nih, karena dia X2A yang kena pertama, kita bisa lihat di sini. X2A. Itu ada 8 di sini. Terus, di sini di 2A itu kita plus, di 2C-nya minus, X1-nya plus, X1A-nya minus. Kita kita kembalikan lagi ke X4. Hmm. Jadi kita pluskan, nah, jadi, bentar, berarti X2A, 2C. Ini tuh plus, minus, plus, minus. Jadi dia kayak nggak mempengaruhi gitu. Jadi kita cek untuk 16 kurang 20 tambah 13 kurang 13 sama dengan 4. Itu cocok sama sebelumnya kan 4. Terus kita tentukan tanya jumlah ton yang kita pindahkan. Kita ambil nilai minimum dari sel-sel bertanda negatif minus. Jadi yang kita minuskan tadi kan 2C sama yang 1A. Kita minimasikan itu X2C itu ada 4. 4 ini dapatnya dari nih X2 nanti X2C nih X2C itu 4 dan untuk si X1A-nya 8. Nih, X8. X1. Nih, kita ambilnya dari sisi dari ini. Hmm, Untuk yang sebelumnya tadi. Kemudian kita update lagi sel. Jadi K1 itu tadi kan kita nih dari G2A. G2A itu kan kita pluskan. Berarti kita plus sama 4. Terus yang G2C kita minuskan. Kita minuskan sama 4 0. Kita tambahkan 4, kita kurangi 4. Jadi 4 4 4 0. Jadi sekarang itu tidak ada yang negatif. Kan tadi itu G2A minus 4. Sekarang dia tuh udah 4. Jadi dia tuh kayak udah nggak ada lagi yang dia udah kita kita update tabelnya sehingga sel tadi itu naik 4 dan sel minus itu turun 4. Sehingga untuk Z barunya itu adalah 13 kali 4 tambah 13 kali 4 tambah 16 kali 4 itu adalah 474.
Kita bisa, ini kan ada hasilnya kan. Dari hasil ini kita cek lagi apakah nilai Z tadi itu sudah optimal. Apabila KIJ tadi itu tidak KIJ itu besar dari nol, tidak ada lagi yang negatif, maka solusi dari 474 ini sudah optimal. Maksud pengujian yang optimal ini sama kayak yang ini. Jadi karena kita udah ngelakuin stepping stone, kita cek lagi gitu. Jadi untuk klaim perusahaan, kita bisa dari alokasinya itu 49.000. Untuk solusi optimal yang kita cari itu ini hasilnya dengan biaya 47.400 ribu. 40 juta 400 ribu, sorry, untuk klaim perusahaannya 49 juta. Jadi dari klaim perusahaan itu belum optimal. Kalau si soal meminta untuk kita untuk melihat apakah dia udah optimal, maka kita cek dari uji murid tadi. Tapi kalau untuk melakukan solusi perbaikan, kita bisa lanjut ke stepping stone. Selanjutnya itu kita masuk ke soal 6. Soal 6 ini terkait dengan assignment, di mana kita menggunakan metode Hungarian. Ini adalah datanya. Kemudian, selanjutnya itu kita bisa melakukan reduksi baris dulu. Untuk reduksi baris, kita melihat nilai minimum dari setiap baris. Lalu kita kurang sama nilai minimum barisnya itu. Ini contohnya, misal kayak baris satu itu 0, 4, ini. Soalnya itu 4, 8, 12, 6. Itu tuh yang paling minimum itu adalah 4. Maka kita kurangkan, maka 0, 4, 8, 2. Begitu juga baris 2 itu kita bisa kurangi sama yang minimumnya 7. Maka kita bisa lanjut reduksi. Seperti ini hasilnya. Jadi tibanya kita cari dari setiap baris ini apa minimumnya, terus kita kurangkan dari minimum si baris itu. Kita dapatlah hasil reduksi baris ini. Namun kita di semua ini kan nggak ada nolnya. Kita lanjutkan dulu ke baris kolom, reduksi kolom. Di reduksi kolom sama di mana kita cari minimumnya terus kita kurangi. Hmm, jadi kita udah dapat nih reduksi baris sama kolom. Kemudian kita melakukan penugasan di nolnya. Kita pertama itu, pertama kita bisa lihat dulu dari si kerja satu. Pekerja satu, eh, nih untuk penugasan satu. Untuk K1 di baris ini. Di baris ini semuanya unik. Karena yang cuma punya nol itu cuman di sini. Kita bisa pilih di sini dan kita coret. Selanjutnya itu di K2 ini kan ada dua nih pilihannya. Si K2 ini bisa di P2 dan juga bisa di P3. Jadi dia bisa diletakkan di pekerja 2 sama pekerja 3. Maka kita skip terlebih dahulu. Untuk K3 itu unik kan? Di sini untuk K3 itu dia cuma bisa untuk bekerja di pekerjaan 2. Maka kita bisa pilih K3 itu untuk di pekerjaan 2. Kita coret kolomnya. Kerjaannya karena udah dipilih pekerjaannya. Selanjutnya itu K4. K4 ini juga unik. Jadi, K4 ini karena ada dua pilihan juga pekerjaan kita skip. Kita balik lagi nih ke K2. K2 ini dia udah dicoret kan tadi ini sebelumnya. Jadi dia cuma pilih unik gitu di P3. Maka kita bisa pilih eh, K2 itu di P3. Nah, kita coret. Dan keempat tuh nggak ada pilihan lagi kan. Dia bisanya di pekerjaan 4. Maka kita bisa pilih dia di pekerjaan 4. Maka kita bisa lihat dia tuh mendapatkan semuanya. K1 di P1, K2 di P3, K3 di P2, terus K3, nih, K3 juga di P2, K4 di P4. Dan selanjutnya itu kita bisa ke biayanya lagi. Di biaya itu kita kali sama hitung total biayanya. Kita dari soal itu kan ada biayanya, kita kalikan dengan biaya. Karena kalau dia K1 P1 4, maka K2 P3-nya 10,
ketiga P25, keempat P45 kita jumlahkan itu ada 24. Kita itu dalam 20 dalam juta rupiah. Maka ini adalah 24 juta rupiah. Maka hasil akhir penugasan optimal itu adalah 24 juta. Jadi untuk penugasan itu intinya untuk melakukan penugasan dari nol ini. Jadi kalau seandainya itu dia nggak unik, skip dulu. Kita cari dia yang unik sehingga kita bisa dapat hasil penugasan yang optimal. Mungkin itu saja dari uh, untuk tutorial UAS untuk uh, penelitian operasional satu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.